Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi pada pembelajaran matematika wajib. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang jarak antara dua titik atau jarak titik dengan titik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi jarak antara titik dan garis. Untuk mengingat materi yang telah Ibu berikan kemarin, kalian bisa buka kembali video yang telah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya di sini ada jarak titik terhadap garis. Nah, di situ sudah diketahui ada titik A dan sebuah garis. Diingat, untuk memberikan nama sebuah garis ini kita menggunakan huruf kecil. Kalau titik kemarin kan huruf besar. Nah, sekarang kalau garis dia huruf kecil. Di situ kita misalkan garis G. Untuk mencari jarak titik A ke garis G ini, kita tarik garis tegak lurus sedemikian hingga A tegak lurus garis G. Nah, kemudian ada perpotongan titik kan, ada perpotongan garis, yaitu berupa titik B. Maka AB ini bisa disebut dengan jarak antara titik A dan garis G. Bisa kalian baca di situ, jarak antara titik A terhadap garis terhadap garis G yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga garis AB tegak lurus garis G. Untuk contoh pertama di sini ada pada 5 segi 4 TABCD. Yaitu seharusnya 5 segi 4 TABCD beraturan ya. Diketahui panjang AB 8 cm dan TC 8 akar 2 cm. Tentukan jarak titik T terhadap rusuk BC. Oke, ini untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Di situ ada pada 5 segi 4 TABCD, yaitu 5 segi 4 TABCD beraturan ya. Beraturannya ketinggalan. Diketahui panjang AB sama dengan 8 cm dan TC 8 akar 2 cm. Tentukan jarak titik T terhadap rusuk BC. Nah, sekarang untuk mengerjakannya sama seperti contoh soal 1 tadi, langkah-langkahnya untuk memudahkannya mengerjakannya, kita gambar terlebih dahulu 5 segi 4 beraturannya tadi. Nah, kalau Ibu di sini dimulai dengan menggambar alasnya. Alasnya beraturan, berarti panjangnya sama. Kemudian baru gambar rusuk tegaknya. Nah, di situ T di situ adalah titik puncak. Dan ABCD di situ adalah alasnya, yang mana segi 4 beraturan tadi, maka AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, yaitu 8 cm. Dan rusuk tegaknya 8 akar 2 cm. Nah, yang Ibu tandain di situ ada Ibu kasih tanda panah. Di situ tanda panahnya di situ disebut dengan tinggi limas yang Ibu kasih tanda panah. Kemudian TC, TA, TB, TD itu disebut dengan rusuk tegak limas. Nah, biasanya tinggi limas dan rusuk tegak limas ini sering ketukar, jadi perlu kalian ingat lagi, tinggi limas dan rusuk tegak limas itu berbeda. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak titik T terhadap rusuk BC. Nah, kalau kita lihat, kalau kita satukan T terhadap rusuk BC, maka dia akan menjadi segitiga TBC. Diingat-ingat lagi, kalau jarak itu dia harus tegak lurus. Jadi kita tarik garis tegak lurus, dia harus membentuk 90 derajat. Itu konsep untuk jarak. Nah, di situ jarak titik T ke BC, kita tarik garis yaitu dari T, karena T ke BC kan, berarti kita tarik garis dari titik T dari titik
T, itu titik T ke BC dan tegak lurus. Dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk lebih mudahnya kita gambar lagi segitiga TBC-nya. Nah, kita lihat di situ TC dan TB itu sama. Panjangnya sama, panjang rusuknya. Berarti kalau TB dan TC sama, TBC ini adalah segitiga sama kaki. Yang mana sudah diketahui rusuk panjang rusuk-rusuknya. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka saat kita menarik garis tegak lurus, T tegak lurus BC, maka garis tersebut akan membagi BC 2 sama panjang. Tuh ibu misalkan titik O, berarti TO tersebut akan membagi BC sama panjang. BC tadi 8, berarti BO nya adalah 4 dan OC nya juga 4. Yang ditanya adalah TO ini sama aja jarak T ke BC. Nah, kalau kita lihat karena dia tadi siku-siku, berarti bisa kita gunakan Pitagoras. Kita lihat di situ TO. Karena TO bukan sisi miring, berarti untuk mencari TO itu bukan ditambah, yaitu dikurang. Yaitu sisi terpanjang sisi miring dikurang sisi lainnya, yaitu TC kuadrat dikurang CO kuadrat. 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, untuk mengkuadratkan 8 akar 2 ini kita kuadratkan satu-satu, yaitu 8 kuadrat di situ 64 dikali akar 2 kuadrat di situ jadi 2, berarti 64 dikali 2 dikurang 16, diperolehlah TO kuadratnya yaitu akar 112. Oh iya, karena di situ sudah ditarik akar, sebenarnya itu salah penulisan, jadi TO aja bukan kuadrat karena sudah ditarik akar. Berarti TO sama dengan, karena 112 ini bukan bilangan kuadrat, berarti kita cari perkalian yang mengandung bilangan kuadrat yang hasilnya 112, yaitu diperoleh 16 kali 7. Berarti yang bisa diakarkan 16, TO nya akar 16 4 kali akar 7 cm. Berarti TO nya 4 akar 7 cm. Jadi jarak titik T terhadap rusuk BC adalah 4 akar 7 cm. Ini untuk penyelesaian nomor 2. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk contoh terakhir di sini ada kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Titik O terletak di pertengahan rusuk PT. Tentukan jarak titik T ke garis OV. Ya, silakan dibaca lagi soalnya. Oke, untuk contoh soal yang kedua atau yang terakhir, berikut penyelesaiannya. Di situ ada kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Titik O terletak di pertengahan rusuk PT. Tentukan jarak titik T ke garis OV. Langkah-langkahnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk memudahkannya kita gambar dulu kubus PQRS TUVW-nya. Diingat-ingat untuk menggambarnya itu dibikin sedemikian rupa karena ini berhubungan menentukan hasilnya, berpengaruh untuk karena ini berpengaruh untuk menentukan apa yang ditanya. Diingat letak titik-titiknya ya, PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm. Yang ditanya jarak titik T
O terletak di pertengahan rusuk PT. Yang ditanya adalah jarak titik T ke garis OV. Kita tarik dulu garis OV-nya supaya lebih kelihatan. Nah, di situ ada T ke OV. Nah, untuk menyelesaikannya ini, karena T ke OV itu berhubungan kan, maka kita buat garis bantu. Garis bantu yang berhubungannya di sini adalah TV. Maka jadilah dia segitiga TOV. Nah, untuk lebih mudahnya kita gambar ulang segitiganya, yaitu segitiga TOV. Itu siku-siku ya. Siku-siku di T. Di T, karena O tadi adalah titik tengah dari PT, maka TO itu adalah setengah PT, yaitu 2. Diingat TV di situ adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kemarin apa? Diagonal sisi kemarin A akar 2. A itu adalah rusuknya, berarti A rusuknya 4. 4 akar 2, berarti TV-nya 4 akar 2. Yang ditanya adalah jarak T ke OV. Kita tarik garis tegak lurus T ke OV. Nah, karena di sini TOV itu bukan segitiga sama kaki, maka dia tidak membagi 2 sama panjang. Nah, maka kalau kita lihat dari gambar ini, dia tidak akan bisa menggunakan Pitagoras. Maka dari itu kita gunakan konsep luas. Masih ingat rumus luas segitiga? Ya, luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Jadi kita gunakan konsep luas segitiga. Jadi luas segitiga TOV sama dengan luas segitiga TOV. Yang membedakannya di sini adalah alas dan tingginya. Biarpun alas dan tingginya kita gunakan berbeda, tapi hasil luasnya tetap sama. Misalkan yang pertama itu alasnya TO. TO berarti karena TO itu tegak lurus TV, berarti kalau alasnya TO berarti tingginya adalah TV. Berarti TO kali TV. Nah, yang kedua alasnya yaitu yang kita cari. Alasnya OV dan T tingginya X, itu yang kita cari. X itu yang kita cari. Nah, sekarang OV ini ternyata belum diketahui. Kita cari dulu OV-nya, gunakan Pitagoras. Karena OV sisi miring berarti ditambah ya, 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 pangkat 2. 16 dikali akar 2 pangkat 2 yaitu 2. Berarti 4 ditambah 32. 36. OV kuadratnya 36 berarti OV-nya sama dengan akar 36 yaitu 6 cm. Baru kita substitusikan, kita ganti TO, TV dan OV-nya. TO-nya di situ 2, TV-nya 4 akar 2 dan OV-nya 6 kali X. Nah, seperti biasa, pasti kalian 2 kali 4, 8 akar 2 per, kita pindah ruas 6-nya jadi per 6 sama dengan X. Berarti 8 per 6 bisa kita sederhanakan kan? Jadi 4 per 3 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik T ke garis OV atau jarak titik T terhadap garis OV itu adalah 4 per 3 akar 2 cm. Ini untuk penjelasan soal nomor 2 atau yang terakhir. Sedikit tambahan di sini Ibu akan menjelaskan itu bagaimana
ciri-ciri yang menggunakan konsep Pitagoras dan konsep luas segitiga. Nah, kalau dia konsep Pitagoras itu bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Kalau pada gambar nomor 1 itu adalah segitiga sama kaki, dan gambar nomor 2 itulah segitiga sama sisi. Jadi apabila gambar nomor 1 dan nomor 2 ini kan, kalau kita tarik garis CO, dia akan membagi AB sama panjang. Maka bisa digunakanlah konsep Pitagoras karena kita langsung mengetahui kan AO dan OB itu adalah setengah dari AB. Sedangkan gambar nomor 3 ini di situ adalah segitiga sembarang, dimana kalau kita tarik garis C ke AB atau CO itu, maka dia tidak membagi AB sama panjang. Jadi kan kita nggak tahu AO nya berapa, OB nya berapa, maka tidak bisalah kita gunakan konsep Pitagoras. Maka digunakanlah konsep luas segitiga seperti contoh soal yang nomor 2 tadi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk tugas pertama. Petunjuk pengerjaannya silakan kalian baca. Untuk mengerjakan soal ini, silakan kalian buka kembali video yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan ini tadi. Untuk tugasnya dikumpulkan dalam bentuk foto melalui kelas e-learning masing-masing. Apabila ada soal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.